Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-musyahiduna wal mustami'una al-kiram, ahlan bikum fi hadhihi al-halaqah al-jadidah min al-lughatil arabiyyah. Atammana an takunu fi sihhatin wa afiyatin jayyidah. Tayyib, ana Sofyanin Nuruz Zaimatun Nazihah, ana min al-qismil lughatil arabiyyah wa adabiyah at-thaniyah. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pembahasan dalam mata kuliah Lughah Al-Arabi. Yang pertama adalah sejarah linguistik umum dan linguistik Arab. Linguistik umum, terdapat banyak pendapat para ahli dalam mengklasifikasikan periodisasi sejarah pertumbuhan linguistik. Salah satunya adalah Ahmad Khair. Ahmad Khair membagi sejarah pertumbuhan linguistik menjadi 5 periode, yaitu zaman Yunani, zaman Romawi, zaman pertengahan, zaman Renaissance, dan zaman modern. Zaman Yunani. Studi bahasa pada zaman ini dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Pada zaman ini, para linguis mempersoalkan masalah apakah bahasa bersifat alami atau fisis, atau bersifat konvensi atau nomos. Alami atau fisis maksudnya adalah bahasa memiliki asal-usul atau sumber yang tidak dapat diganti oleh manusia. Sedangkan konvensi atau nomos adalah bahasa tidak memiliki hubungan yang pasti antara lambang dan acuan. Hubungan keduanya bersifat konvensional, yaitu kesepakatan di antara pemakai bahasa. Tokoh-tokohnya antara lain Socrates, Aristoteles, dan Plato. Zaman kedua yaitu zaman Romawi. Zaman ini merupakan kelanjutan dari zaman Yunani. Tokoh-tokohnya antara lain Varro dengan karyanya De Lingua Latina dan juga Institutiones Grammaticae. Yang nomor 3 adalah zaman pertengahan. Yang menjadi ciri utama pada zaman ini adalah munculnya perhatian penuh para filsuf terhadap bahasa dan mencoloknya bahasa Latin sebagai bahasa utama yang dipakai sebagai bahasa gereja, bahasa diplomasi, dan bahasa ilmu pengetahuan. Zaman keempat adalah zaman Renaissance. Zaman Renaissance adalah masa kehidupan kembali usaha mempelajari zaman kuno, yaitu zaman Romawi dan zaman Yunani, baik mengenai kesenian, filsafat, dan sastranya. Dan yang terakhir adalah zaman modern. Pada zaman ini muncul tokoh berkebangsaan Swiss, yaitu Ferdinand de Saussure, yang dianggap sebagai bapak linguistik modern. Selanjutnya, linguistik Arab. Perhatian terhadap linguistik Arab muncul pada awal perkembangan Islam. Linguistik yang dimaksud adalah ilmu tata bahasa Arab yang dikenal dengan ilmu nahwu. Terdapat perbedaan pendapat para sejarawan bahasa Arab mengenai orang pertama yang menemukan ilmu nahwu. 1. Ada yang berpendapat orang pertama yang menemukan ilmu bahasa Arab dan yang meletakkan gramatikalnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang berpendapat orang yang pertama menemukan ilmu nahwu adalah Abu al-Aswad ad-Du'ali. Sementara pertumbuhan dan perkembangannya dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode pembentukan, periode pertumbuhan dan perkembangan, periode kejayaan, dan periode reformasi dan reformulasi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai karakteristik bahasa Arab. Karakteristik bahasa Arab dibagi menjadi 2, yaitu menurut ilmuwan Arab dan ilmuwan Barat. Secara sederhana, bahasa dapat diartikan sebagai alat untuk menyampaikan sesuatu yang terlintas di dalam hati. Namun lebih jauh, bahasa adalah bahasa untuk sebagai alat untuk berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan. Dalam studi sosiolinguistik, bahasa diartikan sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Bahasa adalah sebuah sistem, artinya bahasa dibentuk oleh sebuah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Dan setiap bahasa pasti memiliki karakternya masing-masing, termasuk juga dengan bahasa Arab. Karakter bahasa Arab ini juga dibagi menjadi 2, menurut ilmuwan Arab dan juga menurut ilmuwan Barat. Karakteristik bahasa Arab menurut ilmuwan Barat. Menurut Imam Sibawayh, bahasa Arab adalah bahasa yang kaya akan berbagai macam istilah di dalamnya. Huruf-huruf dalam bahasa Arab sangat mudah diingat karena tidak sukar dalam pengucapan.
Banyak sekali karya maupun jurnal atau tulisan beliau mengenai bahasa Arab yang memang kaya akan kosakata dan indah bahasanya. Kemudian Ibnu Faris berpendapat juga bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat populer dari zaman dahulu hingga sekarang dan sudah menjadi bahasa internasional di banyak negara karena keindahan bahasanya dan kejelasan tatanan katanya yang sangat baik. Karakteristik bahasa Arab menurut ilmuwan Barat telah diakui oleh ilmuwan-ilmuwan Barat bahwa bahasa Arab memiliki keindahan, kompleksitas, dan presisi yang tidak dapat dijangkau oleh penjelasan rasional. Dalam lisan maupun tulisan, bahasa Arab memiliki keterkaitan khas antara bunyi dan makna. Orang Eropa menggambarkannya sebagai suatu kesatuan batin antara kata dan perbuatan, mengalir seperti benang merah melalui sebuah bentukan kata dan menjadi ungkapan-ungkapan indah yang tertulis dengan megah dan menawan menghiasi masjid-masjid agung di seluruh dunia Islam. Bahasa Arab telah mempengaruhi dan menyumbangkan banyak kosakata dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Turki, Swahili, Urdu, Persia, dan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Urdu, Kurdi, dan Persia ditulis dalam huruf Arab. Makanya tidak heran jika kita banyak menemukan istilah-istilah ilmu pengetahuan yang digunakan di dunia internasional berasal dari bahasa Arab. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai teori asal-usul bahasa. Yang pertama, menurut ilmuwan Arab. Teori asal-usul bahasa menurut ilmuwan Arab tidak berhasil mendapatkan satu suara. Jadi ilmuwan Arab membagi teori asal-usul bahasa Arab menjadi beberapa pembagian, yaitu yang pertama, teori at-tauqif wal ilham. Dalam teori ini dijelaskan bahwa manusia tidak dapat menciptakan bahasanya sendiri. Menurut teori ini, bahasa merupakan ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Teori yang nomor 2 adalah teori at-tawadu' wal istilah. Teori ini mengungkapkan bahwa sebelum diungkapkan terjadi kesepakatan dari manusia untuk sebuah kosakata yang akan dipakai. Artinya bahasa itu ada karena diciptakan. Yang ketiga adalah teori jam'u bainat tauqif wal istilah. Pada teori ini, pandangan Ibnu Jini tentang asal-usul bahasa yaitu mayoritas para pemikir berpandangan bahasa pada mulanya merupakan buatan atau ciptaan, bukan wahyu dari Tuhan. Teori yang nomor 4 adalah teori at-taqlid wal muhakat. Teori ini memandang bahwa asal mula bahasa adalah peniruan terhadap suara-suara alam, contoh suara hewan, suara angin, dan suara air. Para peneliti modern cenderung terhadap teori ini karena sesuai dengan pertumbuhan bahasa balita yang diawali dengan proses peniruan. Yang kedua, teori asal-usul bahasa Arab menurut ilmuwan Barat. Darwin mengungkapkan bahwa bahasa Arab pada mulanya hanya pantomim mulut yang secara tidak sadar alat pengucapan meniru isyarat-isyarat tangan. Ada pula beberapa teori yang mengungkapkan asal mula bahasa, di antaranya adalah pertama, teori tekanan sosial. Diungkapkan oleh Adam Smith. Menurut Adam Smith, teori ini bertolak belakang dari anggapan bahwa bahasa adalah kebutuhan manusia untuk saling melengkapi. Maksudnya, manusia hanya akan mengeluarkan bunyi-bunyi bahasa apabila mereka ingin menyatakan objek. Yang kedua, teori onomatopetik. Diungkapkan oleh J.G. Herden. Ia berkata bahwa sebuah objek berdasarkan bunyi yang dihasilkannya, lalu manusia akan mengikuti bunyi-bunyi objek tersebut dan menyebutnya sesuai dengan bunyinya. Namun pendapat ini banyak ditolak. Yang ketiga adalah teori natifisik. Diungkapkan oleh Max Muller yang berasal dari Jerman. Pada teori ini, barang akan memberi reaksi tertentu jika ada suatu stimulus. Reaksi itu pada manusia separuhnya berbentuk vokal. Yang keempat adalah teori Yoheho, dikemukakan oleh seorang sarjana filologi Prancis. Dalam teori ini, ia menjelaskan orang-orang primitif yang belum mengetahui peralatan yang maju. Mereka saling memberi semangat ketika melakukan pekerjaan dengan mengeluarkan bunyi-bunyi khas dengan pekerjaannya. Dengan itu, ucapan yang mereka katakan untuk menyebut nama pekerjaan mereka tersebut. Yang kelima adalah teori isyarat. Dikemukakan oleh seorang psikolog abad ke-19
yaitu Wilhelm Wundt. Dalam teori ini, ia mengungkapkan bahwa tiap perasaan manusia memiliki bentuk ekspresi khusus, yaitu hubungan antara saraf. Maka setiap ekspresi akan mengungkapkan perasaan tertentu dan rasa ingin disampaikan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Yang keenam adalah teori permainan vokal. Dalam teori ini disebutkan bahwa dengungan dan senandung menjadi wujud bahasa manusia yang tidak memiliki berkeputusan dan tidak menyatakan apapun. Yang ketujuh adalah teori interjeksi. Teori ini bertolak belakang dengan pernyataan bahasa lahir karena tekanan keadaan yang dialami manusia. Penganut teori ini biasanya tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana caranya bahasa itu muncul dalam kenyataan. Teori ini dikemukakan oleh sejumlah filsuf, di antaranya Etienne Bonnet-Candillac dan linguis Amerika yaitu Whitney. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.